Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas satu materi penting dalam pelajaran agama Islam, yaitu tentang 4 sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terdiri dari 4 buah, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mari kita bahas satu persatu. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama. Al-Quran adalah wahyu yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam bentuk mushaf. Isinya bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga sebagai panduan hidup umat Islam. Di dalam Al-Quran sudah ada banyak hukum yang langsung diturunkan oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, seperti perintah sholat, puasa, zakat, larangan zina, riba, dan sebagainya. Contohnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi, jelas sekali hukum sholat itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber hukum paling utama dan paling tinggi derajatnya, tetapi tidak semua hukum dijelaskan secara rinci di dalamnya. Maka muncullah sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Hadis adalah segala hal yang disampaikan, dilakukan, atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Fungsinya adalah untuk menjelaskan isi Al-Quran yang masih global. Misalnya, tadi kita mengetahui perintah sholat ada di dalam Al-Quran, tetapi bagaimana caranya sholat, beberapa rakaat, apa bacaannya, nah itu semua dijelaskan dalam hadis. Contohnya, Nabi Muhammad bersabda, "Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kita mengetahui tata cara sholat dari hadis, bukan dari Al-Quran. Hadis juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dia harus selaras karena fungsinya sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma artinya kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa perlu ijma? Karena setelah Nabi wafat, muncul banyak persoalan baru yang belum ada di masa beliau. Maka para ulama berkumpul, berdiskusi, dan mereka sepakat. Maka hasilnya disebut sebagai ijma. Contohnya, hukum haramnya zina itu sudah jelas di dalam Al-Quran, tetapi bagaimana penerapannya di masyarakat, sanksinya, dan teknis lainnya, itu bisa disepakati dalam ijma. Dalil tentang pentingnya ijma adalah Quran surat An-Nisa ayat 115 dan hadis Nabi. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatannya. Hadis riwayat Tirmizi. Fungsinya adalah untuk menjaga kesatuan hukum Islam agar tidak simpang siur dan tetap terarah. Yang terakhir itu adalah qiyas. Qiyas itu seperti logika analogi, artinya jika ada masalah baru yang belum ada hukumnya secara langsung di Al-Quran ataupun hadis, maka dicari hukumnya dengan cara disamakan dengan hukum lain yang sudah ada, karena ada alasan yang sama. Contohnya, Al-Quran mengharamkan khamar atau minuman keras karena memabukkan. Nah, sekarang muncullah narkoba. Narkoba memang tidak disebut langsung di dalam Al-Quran, tetapi efeknya juga memabukkan, bahkan lebih parah. Maka para ulama menyamakan hukumnya dengan khamar, jadi hukumnya haram. Itulah yang disebut dengan qiyas. Qiyas berfungsi untuk memberi jawaban atas masalah baru yang tidak ada dalil langsung, tetapi bisa dicarikan padanannya. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan dan urutan dari 4 hukum Islam tersebut. Al-Quran adalah sumber utama yang paling tinggi, sedangkan hadis menjelaskan dan merinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Ijma digunakan saat tidak ditemukan dalil langsung dalam Al-Quran dan hadis, sementara qiyas dipakai jika ada masalah baru dan bisa dihubungkan dengan hukum yang sudah ada. 4 sumber hukum ini saling melengkapi. Tanpa salah satunya, hukum Islam bisa jadi tidak akan utuh atau tidak relevan lagi dengan zaman. Nah teman-teman,
Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang rapi dan lengkap. Al-Quran dan hadis menjadi fondasinya, sedangkan ijma dan qiyas menjadi alat untuk menyikapi perkembangan zaman dan masalah baru. Dengan memahami 4 sumber ini, kita bisa lebih yakin dan mantap dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat. Terima kasih sudah menyimak apa yang sudah saya jelaskan barusan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.